Setelah tadi kita mengulik tentang makam yang diakukan dari Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi, selasarnya itu menggunakan panel-panel batuan candi. Halo Bekicek. Halo adiknya Bekicek. Halo. Kita sudah lepas dari pos 4. Sekarang kita berada di bibir tebing yang secara kebetulan ada tongkolan batu yang menjorok ke sana, ke Ngetan. Bibir tebing loh, bukan bibirnya Kamerun. Ya, bibir tebing yang menjorok ke Ngetan sana. Jadi view-nya itu keren ketika kita berada di atasnya sini. Nah, ini kita lepas dari pos 4 mau menuju ke pos 5. Dan setelah dari pos 5 nanti kita akan ke puncak Bayangan, baru top puncak. Bukan begitu, Kak? Ya. Nah, seperti itu kiranya. Dan kita di sini akan foto-foto dulu yang nantinya akan kita upload ke IG. Kita pamerkan kepada Bapak Pujianto nih. Kita pamerkan kepada Ayah Toto supaya Bunda nanti cepat-cepat dan saya yang dimarahi. Namo Buddhaya. Amin. Ini pemandangannya asli keren ada. Oke, kita lanjut. Setelah kita ngambil foto-foto dari sini, kita tahu kondisi jalannya, kita tahu kita sudah melihat atau kita sudah mendelok arah-arah jalur lama dari sini untuk mencapai ke Perumasan. Dan kita juga sudah tahu, kita melihat jalur yang baru untuk mencapai ke puncak, sama-sama ke puncak, tapi nanti kita lihat lebih cepat mana ketika kita harus mampir di Perumasan dulu dengan menuju ke pos 5-nya, dari pos 4 ke pos 5 dengan jalur yang baru. Bismillah. Bener pura lagi, bener ya. Keren. Walah, keren. Nanti pos 5. Walah. Yang pastinya kalian punya. Guys. Saya durung. Halo Bekicek. Oh iya, lagi pos 5, Kak. Oh iya, pos 5 tedeng, Kak. Kak, kita ndak ora kita sing jalur saka Perumasan, Kak, ora ya? Ora, Kak.
Iya, itu bener. Gah. Tekan perumahan gua aku. Lanjut. Sampai sana itu loh. Itu baru puncak bayangan. Lanjut yuk. Nyingkat waktu. Marsal. Ngapa? Ayo. Iki treke sing rodok jos sih. Iya. Tuh. Jadi mataku gitu kayak ada sawang-sawangi gitu loh, guys. Medannya seperti ini. Ini kita usai lepas dari pos 5 ya. Ini baru perjalanan berapa meter ya kak ya? Kira-kira berapa meter kak? Sekitar 50-an. Sekitar 50 meter. Halo Bekicek. 50 meter. Estimasi kira-kira berapa menit ya? Sampai ke puncak bayangan. Setengah jam nih. Segena. Tenang kok. Ayo bedon. Yuk. Senangnya ngapu sih. Helah, setengah jam bahmu. Andur kono puncak bayangan kok. Tenang guys, di atas sana itu sudah puncak bayangan guys. Tanganku itu tanganku. Nah, di atas sana itu sudah puncak bayangan ding. Yuk. Tanda-tanda. Watu-watu ini tuh kayak material watu candi. Nah itu loh, lembah kayu mati. Yuk kak, wis cedak kak, wis tekan lembah kayu mati yuk. Iya mu kok kayak jipi lepas. Jane kudune siap ngono ya.
berapa tahun ya tidak menginjakkan kaki di sini lagi. Setelah sekian purnama paruh terang baru bisa ke sini. Ternyata rokok itu pengaruh, minuman pada pernafasan ya. Terus minuman yang manis itu juga pengaruh terhadap pernafasan juga. Tapi minuman manis itu juga mempunyai peranan penting untuk serapan daya tahan tubuh kita. Kita kurang manis, kurang bagus, kurang kebanyakan manis yo kurang bagus juga. Jadi harus diimbangi. Ya misalnya satu hari itu kopi 10 gelas, terus air putih kalau pagi kena doyan. Ndak bercanda guys, pokoknya suplemen daya tahan tubuh itu yang terutama sayuran, kedua minuman. Tasnya tebe pak, mbon caket. Oke, jenengan TikTok pak, TikTok kan ini. Oh, ini kok rencangnya kula malah mesake pak. Niku lho. Walah malah mesake klempere ning kono pak. Jan ra genah. Saking pundi pak? Mawar. Oh saking gak nganu mawar jenengan. Oh mawar piyambak saking basecamp piyambak. Oh. Kula ngaran mriki ya, Pak. Mawar. Lewat mawar kula, Pak. Mencoba jalur yang baru itu loh, Pak. Ya baru nek menurutku belum pernah. Sama aku gak kayak pertama iki. Oh. Aku udah dekat. Nggih. Cah gedhe niku bar mutah cecek Pak mesake. Kita sudah mulai mencapai puncak Bayangan. Belum top puncaknya loh ya. Baru puncak Bayangan. Ya. Ketika menuju ke puncak atau top puncaknya, dari puncak Bayangan ke top puncaknya itu adalah kalau kisaran 100 meteran. Seingatku sih. Halo. Denek ke muta-muta ra gelem. Ning idai duwe. Langsung wah, aku meteng. Pikirane tekan dindi cahku yo. Wis ayo. Ayo gege yo. Ya ayo toh. Ya lanjut. Ayo lek tekan puncak. Gelus menuju puncak iki lho. Nah.
Si aja kok ece kurang sedelok tekan puncak bayangan nih. Jebol urip, Pak. Ayo. Gunung ngaran Piamawar. Langsung munggah ya, Kak. Alah. Halo, Bang Watmu nganti kae nang puncak. Endi? Dhuwur kae. Heeh. Lumayan. Endi? Oh iya metu. Yo. Gas, Kak. Yo. Pol kisan ya. Yo. Kurang delok, Kak. Lanjut.
Nih ketok iki ana sing berkurang ya, Kak ya. Iya, Mas. Wite iki wis ana sing berkurang ya ketok ya pohone ya. Dhisik ora ngene iki dhisik isek rimbun kae yo. Walaupun keadaane mati yo wite yo. Dan lewat kene pun dhisik ora selonggar ini. Dulu itu agak sempit lagi. Kayak masuk di gorong-gorong selokan. Ayo dul. Hah? Oh, bondolan puncak botak rame kok, Kak. Kae lho. Marsal. Iki malah ana makam meneh. Makam Maulana Syekh Maghribi iki sapa meneh? Wis. Wali aulia. Iki tenan apa ora iki? Wes. Ya Allah, Mbah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Bagi teman-teman pendaki gunung se-Indonesia, se-Nusantara, ini sedikit edukasi. Kita biasanya kalau pendakian gunung di Ungaran itu belum pernah menjumpai makam sampai saat ini. Nah, dulu itu belum ada makam ini. Entah ini makam benar atau bukan. Nah, ini himbauan saja. Ketika kalian menjumpai makam sepuh, pasti nisannya tidak seperti ini. Karena di sini ya, Syekh Maghribi Aulia Allah. Syekh Maghribi atau Aulia Allah, atau yang dimaksud mungkin ulama besar. Memang Syekh Maulana Maghribi itu banyak sekali makamnya. Tapi yang perlu diingat,
setahu saya makam Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi itu yang sudah saya kunjungi di Parangkusumo. Itu nisane bener-bener nisan pahatan keren banget kalau saya menyebutnya, itu Demak. Terus makam Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi atau Syekh Maulana Maghribi yang berada di mana itu, Pantaran Boyolali. Pantaran Boyolali itu nisane sudah Mataram Islam, erane Sultan Agung Hanyokrokusumo. Terus ada lagi Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi yang di belakang Masjid Agung Demak. Itu makame juga langgam nisane itu langgam nisan Demak. Nah, ketika pendakian ini baru saya lakukan karena sudah bertahun-tahun yang lalu kita belum pernah menemukan makam ini selama pendakian dulu loh ya. Belum pernah menemukan makam ini. Delalah pada saat ini kita menemukan, makanya saya kaget. Ini hati-hati buat teman-teman pecinta makam aulia atau pecinta ziarah-ziarah makam aulia, perlu berhati-hati. Ketika adanya makam ini secara dadaan, satu, itu kajiannya lewat apa dulu. Kalau lewat spiritual, oke, saya menyerah karena yang tahu mereka. Tapi kalau kajian itu lewat ilmiah, saya menyatakan ini bukan makam, tapi ini sebenarnya cuma tempat yang dipermakamkan. Nah, saya tuh juga tidak tahu kenapa dari kemarin itu saya ngotot kudu naik Gunung Ungaran tapi lewate Mawar. Mungkin ini salah satunya. Sebenarnya saya itu tidak ada rencana pengen naik ke Ungaran, itu tidak ada. Ya karena memang mungkin inilah salah satu tugas saya. Kalau saya menyatakan ini makam bagi orang yang belajar spiritual. Tapi kalau saya menyatakan dengan kajian ilmiah yang saya pelajari, yang saya dapat, ini bukan makam, tapi secara kebetulan ini adalah tempat yang dipermakamkan. Kenapa demikian? Ketika aulia itu wafat atau ketika aulia itu meninggal dunia, tidak mungkin para santrinya itu tidak membuatkan nisan pada masanya. Paham ya? Misal aulia Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi misal dimakamkan di sini beneran ya. Pasti para santri-santrinya, para muridnya, bahwa beliau adalah tokoh penyegar agama Islam, juga tokoh pemerintahan Demak kala itu. Pasti dari pihak pemerintahan kerajaan Demak mengutus untuk memahatkan batu nisan yang sempurna. Pasti di sini ada purnama sidinya, terus ada ada ukiran, ada ukirannya, ada ukiran biasanya tumpal, tapi tumpal itu dengan hiasan flora seperti itu. Dan perlu dicatat lagi, kalau kajian spiritual monggo terserah, saya menyerah. Ini makam buat mereka yang mengkaji spiritual, tapi kalau buat saya dengan kajian ilmiah yang saya pelajari, ini bukan makam, melainkan tempat yang dipermakamkan. Oke, sekian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo Syekh Maghribi Aulia Allah. Lambah, mati nih kapak kurang kabar. Ya Allah, Mbah. Imbauan sedikit. Tapi ketika kalian mau ziarah ke sini silahkan. Karena di sini tertera nama Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Kalian berdoa dimanapun ketika menyebutkan Suma ila hadrati ruhi fi hadal qabri Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Apakah itu sampai walaupun kalian ziarah tapi tempatnya berbeda, atau kalian tawasul di rumah atau di musola atau di masjid, apakah itu sampai walaupun sebenarnya ini bukan makam tapi diakukan makam Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Ketika kalian ziarah ke sini terus mengkhususkan arwah beliau, itu tetap sampai walaupun ini secara logika ini bukan makam beliau. Sampai di sini kalian paham ya? Yuk. Aduh ya Gusti. Wis arep tekan puncak ya ono-ono wae lah. Jan. Ya Kak. Yo. Ya Mas. Kak dongake ya Gusti, Kak dongakno Kak. Kak dongak ya Gusti Kak. Mbah. Mbah sopo? Umat. Wis ayo. Yo guys, laku. Seperti aku soalnya.
Ngerti iki, Jan? Lah aku ya gak ngerti iki ya. Ono jenengan Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi makame ning kono. Ayo. Ono wae. Hai Puncak Banteng Redes. I'm coming. Hei, Treng Banteng. Kene kok tempatnya wis berubah total to, mosok ono makam anyar ning kono kok. Betul wadulan kok. Dijenengi to Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi yo ngawur kok. Lah aku lho rak setuju nek kono ana makame, sesuk mesti kono gawe kunjungan utawa hal-hal yang tidak diinginkan. Emang lo siapa? Untungnya aku ngerti. Piye jal kuwi? Alhamdulillah. Akhirnya sampai. Lah iki ana patok gede iki jenenge makam sapa meneh iki lah. Oh, sarung pala. Tak kira makam. Wuh. Ya Allah. Akhirnya sampai juga ya Allah. Pelakuane ngono gedhe apa no? Dadi koyo wong pehu dah. Oke guys, akhirnya kita sampai di Puncak Banteng Redes. Setelah tadi kita mengulik tentang makam yang diakukan dari Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi, lebih dari itu, di sini itu ada yang lebih menarik lagi. Kalian pengen tahu apakah itu yang menarik di sini? Yang jelas pertama, setelah pendakian yang dulu sekali tidak kita lakukan, pendakian Gunung Ungaran lewat Mawar, karena seringnya kita pendakian lewat via yang lainnya. Akhirnya kita melakukan pendakian via Mawar dan akhirnya pula kita ditemukan dengan makam yang diakukan sebagai makam Syekh Maulana Maghribi. Tadi dalam video yang awal sudah saya jelaskan, ketika kita mengkaji sesuatu harus ada sumbernya. Itu yang pertama, setidaknya pahatan nisan dan logikane orang zaman dahulu ketika memakamkan sang guru atau aulia yang secara kebetulan beliau memiliki jabatan. Tidak demikian, walaupun istilahnya minta tolong aku dimakamkan di atas puncak bukit atau di atas gunung sana, karena saya pengen dekat dengan Tuhan saya. Istilahnya seperti itu. Dengan kata lain, bangunan makam ataupun pahatan nisan dari pemerintahnya dulu, terus dari sang pemimpin, para santrinya itu tetap membuatkan yang namanya jirat dan nisan dengan pahatan dan ukiran yang paling sempurna. Dan itu ketika Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi atau Syekh Maulana Maghribi itu berbagai era, karena yang sering saya kunjungi itu Syekh Maulana Ibrahim Maghribi itu ada yang langgam Demak, ada yang langgam Mataram Islam, seperti itu. Dan secara keseluruhan itu pahatane, karena beliau predikatnya itu ulama dan punya jabatan di sistem pemerintahan, itu biasanya Purnama Sidi atau bulan terang atau bulan sempurna. Nah, selain bahasan untuk makam yang tidak cetha tadi, di sini saya akan membahas Puncak Banteng Redes bersama Cah Soon. Ada yang menarik di sini. Tahu ndak? Lihat ndak? Dengan ukiran pakai cat maksudnya. Itu merupakan sekat antar panel. Ingat, ini bukan batu bata besar ya.
ini merupakan komponen batuan candi. Sebentar, tak kasih lihat dengan kamera yang di belakang. Dulu lo cakui. Nah ini ya. Dari sini, kalau ini sudah diplester, ini sudah diplester. Nah ini dari sini, dari sini. Nah ini batuan candi nih. Ini batuan candi. Ini juga batuan candi. Ini juga batuan candi. Dan di sini pun juga terdapat batuan candi semua. Jadi untuk mendirikan bangunan Tugu Banteng Redes ini, ternyata selasarnya itu menggunakan panel-panel batuan candi. Nih dari sini. Lumayan banyak loh ya. Lumayan banyak. Ini ke sana 1, 2, ada 2 meter lebih lah. Terus ini ada 2 meter lebih. Dan kerennya lagi, Tugu Banteng Redes ini dibangun di atas ini batu, kalau saya menyebutnya batuan putih, batuan gunung lah, bukan batuan putih tapi batuan gunung. Dan batuan ini mirip dengan komponen-komponen yang berada di Candi Gedong Songo. Jadi ini batu utuh besar, terus dipapras, dibuat rata, baru ditumpuki batuan candi. Ada yang bilang bahwa batuan candi ini merupakan pindahan dari Perumasan, karena di Perumasan ditemukan atau kita bisa menjumpai bangunan petirtaan kuno yang menggunakan panel-panel batuan candi seperti ini. Ada itu di YouTube saya, pendakian Agustus kayaknya. Pendakian Agustus 2019 saya menjelaskan, dan secara kebetulan ada yang komentar bahwa batuan candi ini pindahan dari Sendang Perumasan atau Sendang Pengilon sana. Tapi kalau saya pribadi dengan logika kayaknya tidak mungkin untuk memindahkan batu seperti ini. Jaraknya itu sangat jauh loh ya. Itu kalau pendapat saya pribadi. Tapi untuk pendapat yang lebih tahu, monggo silahkan. Oke. Banteng Redes 401 itu Kendal, kalau 400 itu punya Semarang. Nah, yuk kita videokan. Jika kondisi sekarang tidak terhalang kabut, sebenarnya dengan mata telanjang kita bisa melihat puncak Botak itu di sana itu. Itu puncak Botak, terus sebelah sini lagi itu ada puncak lagi. Namanya Puncak Batur. Nah, di situ juga ada bangunan, bekas bangunan candi di sana. Di sana, di sebelah puncak Botak loh ya. Di sebelah puncak Botak, turun ke lembah, naik ke Puncak Batur, itu ada lagi komponen-komponen batuan candi. Dugaan sementara itu dulu pernah berdiri bangunan candi. Karena apa? Di sana itu pernah ditemukan arca Durga yang sekarang diselamatkan oleh BPCB dan dibawa turun ke Museum Candi Gedong Songo. Terus di sana lagi, di baliknya Puncak Botak itu ada lagi namanya Puncak Plausan. Di sana itu juga banyak lagi ditemukan struktur batuan-batuan kuno. Coba nanti logikanya dimainkan ya. Nah, di Puncak Banteng Redes ini pun juga ada batuan candi. Nah, yang jadi bahan pertanyaan, benarkah ini batuan candi pindahan dari Perumasan? Padahal ketika kita menjangkau atau berjalan menuju Perumasan itu sangat jauh sekali. Tuh, Perumasan yang itu loh, desanya itu. Terus sebelah desanya itu, tanjakannya itu, kita hitung dari beban batunya saja. Satu komponen batu itu beratnya berapa kilo? Itu ada itu kalau sampai kisaran di atas 20 kilo. Karena kenapa saya berkata demikian? Karena saya sendiri pernah gotong royong memindahkan atau mengangkat batu-batuan candi. Bahkan pernah membantu ekskavasi komplek bangunan Candi 4 bersama Balar Jogja kala itu.
Nah, ketika di setiap puncak ada bangunan candinya, mungkinkah di sini tidak ada? Nah, itu pertanyaannya. Berarti secara logika batuan candi ini pindahan atau tetap? Oke. Paham ya? Peko. Ya, berarti rumahnya tukang ini biasa ya? Iya. Merdeka! Apa tadi? Hah? Apa tadi? Barang. Ya video. Begitu ya? Foto. Tuh, Teklek. saya kok kak. Tapi apa ya? Penting ngerti toh, nek kae sampean ngono. Yo. Kok ono berarti kak? Tapi tulisannya ora cocok ya. Ini sampean yang beriku enggak? Nah. Yes. Patang jam. Patang jam tangan gini. Lerane. Patang jam berarti besok di sini nglawi wani to, Kak. Besok Kak ono nganu Kak, alap-alap besi Kak. Ayo, mabur lho. Enggak lo. Kai lo, wah. Kai lo, matane lo. Berarti kono kendal Kak wis Kak yo. Cor kafe ya? Cor. Ngawur, wong dicor ya wingi aku baru ono kok. Puteng iki. Juga nek sing kuwi dicor tok tekan kono, sing rono iki cek watu tok ya. Ya anggepe kuwi nganu kuwi enak kuwi jalan kuwi buat tanjakan kuwi. Ngeri Terus buat bilang wow. Iyalah, setara gitu, Dra. Cabut Kak yo. Wah, lihatnya bertopi apa jenengnya? Kak, lah kae kok Gunung Sindoro Sumbing ana topine ke biasane ngopo, Kak? Anu Mas, panasen Mas. Oh alah. Ancuk ki. Mau pas urung direkam ngomongnya genah men. Indikasinya itu badai di atas puncak sana, Sindoro. Terus ini yang Sumbing. Nah, Sumbing. Semoga aman-aman saja untuk teman-teman kita pendakian yang sekarang ini melakukan pendakian di Sindoro Sumbing. Salam dari Puncak Ungaran, Banteng Redes. Soleh!